The Manor of Ashes. Malam itu, hujan turun deras di pedalaman Inggris. Petir sesekali membelah langit, menyingkapkan siluet bangunan besar di kejauhan. Manor tua itu berdiri angkuh di atas bukit, hitam dan bisu, seakan mengintai siapapun yang berani mendekat. Namanya Ashburn Manor. Dan malam itu, Evelyn kembali untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Evelyn adalah pewaris terakhir keluarga Ashburn. Bibinya, Lady Margaret, baru saja ditemukan mati misterius di ruang makan Manor ini. Tubuhnya membusuk di kursi kepala meja, dikelilingi piring kosong, seakan baru selesai jamuan. Desa di bawah bukit berbisik. Mereka mengatakan, tidak ada yang benar-benar sendirian di rumah itu. Bahwa para tamu masih datang setiap malam. Bahwa siapapun yang mewarisi rumah itu akan selalu berakhir sama. Namun Evelyn, seorang wanita muda yang keras kepala, tidak percaya pada dongeng murahan. Baginya, Manor itu hanya rumah tua, Danworth. Maka ia masuk, membawa koper kecil dan lilin untuk menuntun langkah. Udara di dalam Manor begitu dingin, seolah waktu berhenti di balik dinding batu ini. Lorong panjang menyambutnya dengan lukisan-lukisan leluhur. Wajah mereka menatap tajam dari dalam bingkai. Mata seakan mengikuti setiap langkahnya. Perpustakaan masih penuh debu. Rak-rak menjulang tinggi, dipenuhi buku tua yang sudah rapuh. Namun satu buku tergeletak di meja, berbeda dari yang lain. Sebuah jurnal kulit lusuh. Jurnal bibinya. Tulisannya goyah, penuh catatan gelisah. Mereka datang lagi. Kursi berderit. Suara gelas beradu. Mereka menuntut jamuan. Mereka menatapku walau tak punya mata. The Hollow Guest. Evelyn Mary. Tapi ia menutup jurnal itu dengan keras. Hanya halusinasi seorang wanita tua, pikirnya. Malam pertama Evelyn bermimpi. Ia berada di ruang makan yang sama. Tetapi meja dipenuhi piring, lilin menyala terang. Dan kursi-kursi diduduki oleh sosok-sosok tanpa wajah. Kulit mereka pucat, leher panjang, tubuh kurus. Seakan hanya bayangan manusia. Mereka semua menoleh ke arahnya. Lalu serempak berbisik. Host, host, host. Evelyn terbangun dengan keringat dingin. Hari berikutnya, ia menelusuri perpustakaan lebih dalam. Di balik rak, ia menemukan catatan sejarah keluarga, nenek moyangnya. Lord Ashburn pertama pernah membuat perjanjian gaib demi harta dan tanah luas. Ia menawarkan sebuah jamuan abadi bagi para tamu dari dunia lain. Dan sejak saat itu, setiap generasi selalu ada satu anggota keluarga yang terikat menjadi tuan rumah. Jurnal itu berhenti tepat pada nama terakhir Lady Margaret. Malam kedua, saat hujan menghantam jendela, Evelyn mendengar sesuatu. Kursi bergeser di ruang makan. Ketika ia turun dengan lilin, meja panjang itu sudah penuh makanan. Namun bukan makanan biasa roti hangus. Daging berbau busuk, buah-buahan berulat. Dan di ujung meja, kursi kepala bergerak sendiri. Seakan ada seseorang duduk di sana. Lalu ia mendengar langkah dari lantai atas. Evelyn berlari naik, tapi setiap pintu yang ia buka hanya mengarah ke lorong lain. Hingga akhirnya, ia sadar Manor ini menelannya. Tak ada jalan keluar. Hanya lingkaran koridor yang tak berujung. Ketika semua hampir membuatnya gila, Evelyn menemukan sebuah pintu tersembunyi di balik rak. Tangga batu menurun ke ruang bawah tanah. Dan di sana, ia melihat mereka. Puluhan jasad duduk kaku di kursi panjang. Masih dengan pakaian bangsawan. Mulut mereka terbuka seolah masih berbincang. Beberapa mengenakan kalung emas keluarga Ashburn. Mata mereka kosong. Tapi wajah mereka mirip lukisan di lorong atas. Di tengah ruangan, ada satu kursi kosong. Dan di kursi lain, duduk seseorang yang masih hidup. Bibinya, Lady Margaret. Namun wajahnya kini pucat seperti para tamu lain. Matanya gelap, dan bibirnya bergetar. Duduklah, Evelyn. Sudah waktunya kau mengambil tempatku. Evelyn berteriak, mencoba kabur. Tapi dinding bergetar, pintu menutup sendiri. Para tamu mulai berdiri. Tubuh mereka kaku, leher patah, suara berdesis. Host, host, host. Ia mencoba menutup mata, berharap ini hanya mimpi. Namun ketika ia membukanya,
Ia sudah duduk di kursi kepala meja. Tangannya gemetar. Tapi ia tak bisa bangun. Piring di depannya terisi daging mentah yang masih meneteskan darah. Dan di cermin, retak di belakang meja. Evelyn melihat dirinya sendiri. Tapi bayangan itu tidak sama. Bayangan itu tersenyum dengan mata hitam tak berdasar. Evelyn akhirnya sadar. Ia tidak pernah benar keluar dari rumah itu. Sejak pertama kali ia menginjakkan kaki ke dalam Manor, dia sudah mati. Hingga kini, Ashbur Manor tetap berdiri di atas bukit. Tak ada yang berani mendekat. Namun, ketika badai datang, desa di bawah bukit bersumpah melihat cahaya lilin menari di jendela. Dan bila kau cukup dekat, kau bisa mendengar suara piring beradu, gelas berdering, dan tamu-tamu tanpa wajah yang tertawa pelan. Menunggu jamuan berikutnya,